Halo adik-adik semua, nama saya Melkior Sitokdana. Saya dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Dalam waktu 5 tahun, saya hasilkan 15 buku tentang budaya Papua. Topiknya itu saya lebih pada sejarah peradaban ya, sejarah peradaban suku-suku. Jadi saya coba mulai dari Pegunungan Bintang karena Papua ini ada ratusan ya suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga saya coba mulai dari Pegunungan Bintang ada 7 suku. Dan bukunya ya terkait dengan sejarah peradaban dari suku-suku tersebut. Lalu juga budayanya mereka seperti apa, dan ini akan terus saya kerjakan dan semoga ke depan bisa saya kerjakan di kabupaten lain. Tahun depan rencana saya akan kerjakan di Kabupaten Kerom, terkait juga dengan sejarah, peradaban, dan budayanya salah satu suku di Kabupaten Kerom. Mimpi besar saya adalah sebagai akademisi, saya melihat selama ini kita, terutama di Papua ini menjadi konsumen ya, iptek dari bangsa-bangsa modern. Saya setelah mengkaji tentang budaya Papua, ternyata kita punya budaya yang sangat kaya. Harapan saya, mimpi saya ke depan adalah mengembangkan sains dan teknologi berbasis budaya Papua. Hasil penemuan saya kemarin itu terkait dengan etnomatematika. Kalau secara internasional kita masih menggunakan basis bilangan 10 ya, yaitu bilangan dari Arab 0 sampai 9 lalu pengembangannya. Nah, saya temukan di Papua, terutama di Poros Pulau Papua itu basis bilangannya 27. Itu saya pikir ke depan pengembangan matematika kita bisa menggunakan bilangan tradisionalnya kita begitu. Lalu dari situ juga kita bisa kembangkan alfabet seperti itu. Jadi tulisan Arab, tulisan Cina, mereka kan menggunakan simbol-simbol tertentu. Saya pikir di Papua juga kita bisa kembangkan seperti itu. Lalu juga dengan pengembangan iptek yang lain, dengan matematika atau dengan fisika, kimia, biologi, saya pikir dari pendekatan budaya yang kita miliki itu bisa kita kembangkan sains begitu. Baru terakhir kami buat kalkulator ya, kalkulator bilangan tradisional yang basis bilangannya 27, sehingga masyarakat bisa menghitung uang atau mau menghitung cara buat rumah dan sebagainya itu dengan basis bilangannya kita begitu. Karena pikiran saya sebelum kita mengenal peradaban modern, tahu bilangan tradisionalnya bangsa modern, terutama basis bilangan Arab, itu kita sudah punya model matematika yang sudah konsep di dalam otak kita begitu. Itu kalau dikembangkan mendorong adik-adik Papua ini supaya mereka bisa menghasilkan atau menemukan sesuatu dari apa yang kita miliki begitu. Itu mimpi besar saya, dan saya ke depan mau berharap semoga ada adik-adik Papua yang bisa membantu saya, kita bisa mengembangkan sains dan teknologi berbasis budaya Papua. Jadi yang pertama itu saya mengkolek data begitu ya, mengumpulkan data budaya dari setiap suku. Jadi saya melihat Honai itu kan istilah untuk rumah adat secara umum di Papua begitu. Masing-masing suku punya pengertian yang berbeda-beda. Saya melihat itu tidak sebatas rumah, tetapi suprasistem dalam institusi adat itu.
Lalu di dalamnya itu sistemnya itu adalah ada sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, kesenian dan sebagainya. Itu yang sedang saya coba petakan, mulai dari pendidikan, petakan bagaimana model pendidikan tradisional dulu, kemudian itu coba kita integrasikan di dalam integrasikan atau internalisasi juga di dalam nilai-nilai modern begitu, supaya kita melaksanakan atau kita ada di dalam dunia modern, tetapi sekaligus kita bisa melaksanakan atau melanjutkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Jadi untuk saat ini dari data yang saya kumpulkan melalui buku ini sudah mulai terjemahkan. Lalu itu yang saya dorong supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan atau juga dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya saat ini kami sedang coba mulai mengembangkan model ekonomi, tapi pertama itu harus dilakukan pemetaan berbasis otoritas hak wilayah, ya, berbasis institusi adat itu. Karena mereka yang punya tanah, sehingga kita coba buat map digital begitu, jadi masing-masing institusi adat itu mereka bisa tahu potensi yang mereka miliki. Misalnya marga Kavisa atau marga Salosa, mereka punya kekayaan yang ada di situ berapa. Dari air, dari hutan, dari tanah, dari udara, semua berapa begitu. Mereka bisa tahu itu. Sehingga ke depan masyarakat Papua tidak bisa menjual tanah sembarang karena mereka sudah tahu kekayaan yang mereka miliki itu jauh lebih besar daripada sekedar tanah yang mereka jual begitu. Dan sudah sampai pada tahap itu. Jadi apa yang saya buat ini harapannya sudah harus sampai pada tahap implementasi. Jadi sedang berjuang untuk titik itu. Sukses menurut saya itu ketika apapun yang kita buat itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi mereka merasakan begitu. Tidak hanya dengan tindakan tapi perbuatan juga. Apapun yang kita bicarakan itu bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru atau bisa menjadi inspirasi atau bisa memberikan kekuatan bagi mereka. Apalagi kalau apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya saat ini merasakan ya tidak suksesnya tidak banyak tapi paling sedikit apa yang saya buat itu sudah mulai dirasakan oleh banyak orang. Saat ini saya di fakultas juga dipercayakan menjadi koordinator bidang kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi. Jadi ada sekitar 3.000-an lebih ya mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya ditunjuk untuk memfasilitasi adik-adik mahasiswa ini. Lalu juga dari rektor juga mempercayakan saya sebagai koordinator mahasiswa Papua. Sekarang sudah lebih dari 1.000 ya mahasiswa di UKSW, dan saya ditugaskan sebagai pembina dan fasilitator untuk mereka. Jadi sukses dalam pandangan saya, ya saya dipercayakan dan apapun yang saya lakukan itu sudah dirasakan oleh adik-adik yang ada di sini. Lalu sukses secara pribadi, saya pernah juga jadi pembicara terbaik ya di seminar nasional di Palembang, dan mungkin itu kalau mereka yang dari daerah yang maju mungkin itu hal biasa begitu. Tapi saya yang dari daerah yang terpencil, dari daerah pedalaman, meraih pembicara terbaik dalam seminar nasional, apalagi di situ mahasiswa, dosen dari berbagai daerah ada di situ, dan saya dipilih sebagai pembicara terbaik, itu menurut saya sukses begitu. Lalu hasil penelitian saya sekarang sudah banyak aplikasi Android bahasa lokal ya, bahasa suku-suku, lalu juga lagu daerah juga kita sudah mulai buat aplikasi. Semoga itu dirasakan oleh masyarakat Papua, terutama suku yang bersangkutan. Ketika mereka merasakan itu bermanfaat, maka itu yang menurut saya sukses begitu.
Oke, jadi kepada adik-adik ya di Tanah Merah Baru, kakak ini berasal dari pedalaman Papua di Pegunungan Bintang. Ini daerah yang tidak ada listrik, tidak ada internet, jaringan komunikasi juga tidak ada. Kakak selesai SD di daerah yang tidak ada guru, kemudian SMP juga sama, tidak ada guru. Kami berjuang sendiri, lalu SMA-nya di Jayapura dan saya bisa ada di UKSW, selesaikan S2 di UGM begitu. Itu saya yang dari pedalaman membuktikan itu. Artinya bahwa adik-adik yang dari Tanah Merah Baru juga, saya yakin kalau berjuang, adik-adik juga akan berhasil dan seperti kakak begitu. Bahkan nanti bisa jauh lebih hebat dari kakak begitu. Jadi tips supaya adik-adik ini bisa menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya adik-adik harus belajar. Jadi sampai saat seperti sekarang ini karena banyak membaca. Jadi kakak harap supaya setiap hari upayakan 1 jam atau 2 jam adik-adik harus baca. Apapun adik-adik harus baca. Entah itu surat kabar kah, atau nanti buku cerita kah, atau buku tentang apa saja, adik-adik harus baca. Karena setiap hari kan kita isi perut ya. Harapannya setiap hari adik-adik juga harus isi nutrisi di otak. Isi nutrisi di otak itu adalah adik-adik membaca. Kalau di perpustakaan itu ada buku, kalau bisa adik-adik sempatkan waktu 30 menit kah, minimal adik-adik bisa baca. Itu dengan baca lalu adik-adik apa yang adik-adik baca itu bisa cerita dengan teman-teman, lalu dengan begitu adik-adik punya kemampuan komunikasi bagus, juga nanti berani untuk membicarakan sesuatu di depan banyak orang begitu. Berjuang terus, saya yakin bahwa adik-adik akan lebih menjadi orang hebat kalau itu disiplin waktu ya terutama. Anak-anak Papua itu gagal karena kadang-kadang tidak disiplin dalam waktu. Adik-adik sudah harus mulai disiplin, belajar, kemudian disiplin juga harus jangan lembur-lembur lagi atau malam-malam cerita omong kosong lagi ya, kalau kita Papua bilang itu omong kosong. Jangan seperti itu lagi. Sekarang adik-adik fokus belajar, jangan tidur larut malam, kalau bisa tidur cepat supaya kesehatan dalam tubuh juga mendukung adik-adik untuk belajar. Peran orang tua itu sangat berkontribusi besar dalam saya punya studi sampai saya bisa menjadi dosen di Jawa Tengah. Jadi sejak kecil itu memang orang tua saya itu selalu pantau, walaupun itu daerah terpencil, orang tua saya tetap pantau setiap perkembangan. Orang tua memastikan apakah hari itu saya pergi ke sekolah itu apakah benar saya berada di sekolah dan juga pulang tepat waktu. Jadi orang tua itu selalu cek juga di sekolah. Anak saya ini betul dia sekolah atau tidak begitu. Jadi saya kadang-kadang takut juga kepada orang tua karena selalu kontrol begitu. Lalu orang tua ini juga mensupport tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi lebih banyak itu motivasi. Dia selalu sampaikan bahwa daerah kita ini terbatas, jadi harus sekolah sampai paling tidak SMA, karena waktu itu kami tidak ada SMA. Jadi mimpi orang tua itu yang penting selesai SMA begitu. Kalau sudah selesai SMA, pulang bisa membantu di kampung begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika akses terbuka dan kita punya mimpi yang besar untuk bisa jadi orang besar begitu. Dan orang tua selalu support saya, selalu kontrol, tanyakan semua. Setiap semester itu dia tanyakan hasil belajar saya. Apalagi kalau di pembagian rapot itu orang tua yang terima. Itu kami terutama saya sangat takut karena kalau nilai kurang pasti tidak dapat makan begitu. Jadi saya berusaha belajar untuk tetap berprestasi dan kontrol mensupport saya, dan
di rumah juga dikontrol supaya saya tidak tidak keluar sembarang, harus ada di tempat. Keluar pun itu harus pulangnya itu tidak bisa lebih dari jam 6. Jadi sebelum itu sudah harus ada di rumah. Kalau tidak orang tua akan cari begitu. Jadi kontrol supaya saya tidak bisa terpengaruh juga atau tidur, apalagi tidur di rumah orang lain, rumah teman tidak bisa. Saya harus tidur di rumah saya sendiri karena pasti mama akan cari ke teman-teman saya begitu. Jadi saya sangat takut juga dengan mama karena selalu kontrol. Dengan kontrol yang seperti itu saya rasa sampai saat dulu itu mungkin kesal, tapi setelah saya berhasil, saya merasa peran orang tua ini sangat penting ketika kontrol di luar dari sekolah begitu. Karena waktu banyak kita di rumah, kalau orang tua tidak kontrol, apalagi sekarang ini banyak penyakit sosial ya, HIV/AIDS, terus minuman keras, semua itu sudah merajalela di mana-mana. Jadi kalau orang tua tidak kontrol itu bahaya, anak bisa korban akibat pengaruh dari lingkungan sekitar begitu. Itu yang saya rasakan, dan sampai saat ini walaupun saya sudah berhasil, orang tua saya masih mengontrol begitu. Jadi saya tetap bekerja dan harapan orang tua itu saya harus bisa bermanfaat bagi banyak orang begitu. Saya pikir kita bisa hanya selama ini hanya dari adik-adik sendiri yang tidak bisa kurang percaya diri dan tidak mau berusaha begitu. Kalau berusaha, berjuang terus, disiplin dan mau jadi orang hebat, saya pikir itu Tuhan akan memberkati kita.